Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu hari ini kita akan belajar strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Ada 3 tujuan utama mengapa kita belajar tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Tujuan yang pertama adalah menjelaskan strategi pembelajaran di perguruan tinggi. Yang kedua, menjelaskan motivasi belajar di perguruan tinggi. And the last, yaitu menjelaskan tuntutan belajar di perguruan tinggi. Baik, yang pertama kita akan belajar apa itu definisi strategi. Ada beberapa definisi strategi, yaitu yang pertama adalah strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Selanjutnya kita akan mengetahui apa itu definisi pembelajaran. Salah satu referensi yaitu menurut Ashar 2011, pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dan peserta didik. Setelah mengetahui definisi strategi dan definisi pembelajaran, selanjutnya kita akan membahas sendiri apa itu strategi pembelajaran yang akan menjadi pembahasan kita pada materi pada pagi hari ini. Yang pertama, menurut Etin Solihatin tahun 2012, strategi pembelajaran adalah pendekatan secara menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum pembelajaran, yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau peserta didik, kemudian mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur tujuan pembelajaran tertentu. Kemudian, pendapat lain juga dikemukakan oleh Darmansyah pada tahun 2010. Darmansyah mengemukakan bahwa strategi pembelajaran merupakan pengorganisasian isi pembelajaran, penyampaian pelajaran, dan pengelolaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang digunakan oleh dosen atau pendidik untuk menunjang terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Kemudian, kenapa strategi pembelajaran itu perlu diterapkan? Yaitu ada 4 pilar kenapa atau pentingnya strategi pembelajaran itu harus diterapkan. Yang pertama yaitu untuk memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga, menarik minat belajar peserta didik. Dan yang terakhir adalah untuk memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Setelah mengetahui definisi pembelajaran, pada slide berikutnya yaitu kita akan belajar macam-macam strategi pembelajaran. Ada sekitar 5 strategi pembelajaran, yaitu yang pertama adalah strategi pembelajaran inquiry atau SPI, yang kedua strategi pembelajaran ekspositoris atau SPE, yang ketiga strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM, yang keempat strategi pembelajaran kooperatif atau SPK, dan yang terakhir adalah strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir atau SPPKB. Penjelasan terkait dengan hal ini akan saya sampaikan dalam materi yang berikutnya, yaitu terkait dengan SPI, SPE, SPBM, SPK, dan SPPKB. Kemudian, menurut Bloom dan Krathwohl, dalam belajar, mahasiswa harus menguasai 3 ranah, yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif. Nah, yang pertama, kognitif terdiri
terdiri dari 6 tingkatan. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah pemahaman, yang ketiga adalah aplikasi atau menggunakan konsep untuk memecahkan suatu masalah, yang keempat adalah analisis atau menjabarkan suatu konsep, yang kelima adalah sintesis, dan yang keenam adalah evaluasi. Sedangkan pada psikomotorik terdiri dari 5 tingkatan. Yang pertama adalah peniruan, yaitu menirukan gerak, kemudian penggunaan atau menggunakan konsep untuk melakukan gerak. Yang ketiga adalah ketepatan, melakukan gerakan dengan benar. Kemudian perangkaian, yaitu melakukan beberapa gerakan sekaligus dengan benar. Dan yang kelima adalah naturalisasi, yaitu melakukan gerak secara wajar. Dan pada afektif itu terdapat 5 tingkatan juga. Yang satu adalah pengenalan, yaitu rasa ingin menerima, kemudian sadar akan adanya sesuatu di sekitar peserta didik. Yang kedua adalah merespon, yaitu peserta didik aktif berpartisipasi. Kemudian yang ketiga, penghargaan atau menerima nilai. Di sini misalnya dengan memberikan hadiah ataupun memberikan stimulus. Kemudian yang keempat adalah pengorganisasian, yaitu menghubungkan nilai yang dipercayai. Dan yang kelima adalah pengamalan, yaitu menjadikan nilai-nilai sebagai bagian pola hidup. Selanjutnya kita akan mengetahui definisi terkait dengan motivasi. Ya, di sini kami atau saya mengambil 2 referensi dari ahli. Yang pertama dari Dedi Supriyadi, yaitu mengemukakan bahwa motivasi merupakan modal yang sangat penting untuk belajar. Tanpa ada motivasi, proses belajar akan kurang berhasil. Meskipun seseorang memiliki kecakapan yang tinggi, mahasiswa atau siswa akan kurang berhasil dalam belajarnya jika motivasi mahasiswa tersebut rendah. Kemudian referensi yang kedua itu disampaikan oleh Dimyanti tahun 2009. Dimyanti mengemukakan bahwa motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menyebut kekuatan mental mendorong terjadinya belajar tersebut sebagai motivasi belajar. Lalu di sini adalah ciri-ciri motivasi belajar. Di sini disampaikan oleh Sardirman, yaitu tahun 2010. Ya, itu diantaranya adalah tekun menghadapi tugas, kemudian ulet menghadapi kesulitan, kemudian menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. Yang berikutnya adalah lebih senang bekerja mandiri, ya. Kemudian merasa cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin, ya. Kemudian yang berikutnya adalah dapat mempertahankan pendapatnya. Apabila sudah yakin dengan pendapat tersebut, mereka akan berusaha untuk mempertahankan pendapatnya. Lalu tidak mudah melepaskan hal yang sudah diyakini tersebut. Dan yang terakhir adalah senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Lalu di sini kita akan belajar Tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi yaitu adalah ada 3. Yang pertama adalah pengajaran, yang berikutnya adalah penelitian, dan yang keempat adalah pengabdian kepada masyarakat. Untuk melakukan hal tersebut, maka dosen dituntut untuk memiliki kemampuan yang berbasis, ya, yang bebas, inovatif, dan kreatif. Kemudian yang kedua adalah menuntut kemampuan dosen dan mahasiswa untuk berkarya. Dan yang ketiga adalah menuntut karakter individu yang unggul secara intelektual, emosional, dan spiritual. Pada era revolusi 4.0 ini, mahasiswa itu dituntut yang pertama itu memiliki kekuatan kehendak atau the power of will, atau memiliki the power of will atau kemauan yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua adalah dituntut untuk memiliki ketekunan untuk menekuni salah satu bidang atau beberapa bidang yang ia yakini bahwa itu baik. Kemudian yang ketiga adalah memiliki keinginan atau desire untuk menjadi hal tersebut, untuk menjadikan hal tersebut menjadi nyata.